Yes, I know this company. Jackson, selamat sore semuanya. Sore, Pak Oli. Vendor. Oke, sore ini kita edukasi yaitu tentang supermarket saham. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang suka beli saham, tapi belinya beberapa saham dan memantaunya jarang-jarang, maka bisa beli dengan metode supermarket saham. Nah, caranya adalah misal besok mau beli, maka sore ini bisa kita lakukan screening, bisa kita pilah-pilah sahamnya, dan bisa langsung dibeli. Atau nunggu momen yang pas untuk belinya. Nah, cara screeningnya yaitu dengan cara mencari saham-saham yang spike 05-nya ada. Cari dulu cara filternya, pertama, cari yang spike 05. Oke, caranya kayak gini. Ini, filter teknikal, lalu di sini pilih spike frekuensi 5 menit. Spike frekuensi 5 menit, lalu kirim. Nah, ini ada 21 saham. Ada 21 saham. Bisa dipilih. Kita mau cuannya, mau profitnya berapa persen. Dari saham-saham ini, kita pindahkan ke Excel. Caranya kayak gini, ini tinggal di copy. Buka Excel. Lalu paste, lalu urutkan kode saham sama harga, itu aja yang paling penting. Del. Oke. Nah, ini sudah ketemu tanggalnya boleh tetap ada, nggak apa-apa. Oh, harganya dipindah aja. Cut. Nah, kayak gini. Nah, ini kode sahamnya ada. Nah, tanggalnya hapus saja deh, tanggal 4 ya. Del. Taruh di atas saja. 4 Desember 2023. Januari, Pak. Iya, Januari, Pak. Januari. Kok saya masih teringat Desember ya? Oke, setelah seperti ini ya, kita susun dulu. Map Jerman. Oke, rapikan dulu. Oke, buat kotak harga, lalu spike, lalu selisih, lalu persen. Nah, buat kotak seperti ini. Supaya kita punya datanya nanti. Setelah seperti ini, maka kita cek nih. Kita cek berapa spek 05-nya. Oh, ini spek 05. Kalau tadi itu kan dari Monica, dari ini, kita langsung filter aja, udah ketemu saham-saham yang spek 05-nya muncul di sini. Oke. Setelah itu baru kita cek ini. Sore ini bisa kita cek. Speknya berapa nih? ADCP. Baru kita cek. ADCP. Buka Monica, chart teknikal. Lalu frekuensi analyzer, time frame-nya 05 ADCP. Speknya sampai berapa nih? 70,5. Maka tulis di sini 70 gitu aja. Agro. Cari semuanya satu persatu ini.
Saya praktekkan semuanya satu persatu sekarang. Agro. Nah, speknya berapa? Oh, sudah tercapai. Lewatin. Kalau sudah tercapai, lewatin. Oke, setelah agro, AGRS, ASLC. AGRS. AGRS 104, 104. Oke, kalau agro sudah tercapai, hapus. Supaya nggak selalu Sedikit dilihat. Pak Oli, kalau tercapai apa ya Pak Oli? Maaf, baru gabung. Tercapai speknya, Pak. Contoh ini agro ya. Ini kan agro speknya, kan ini Pak, merah ini. Mm-mm. Nah, Oke. hari ini sudah tercapai nih. Kalau speknya sudah tercapai oleh harga atau oleh candle, maka harganya akan turun. Oke. Tuh. Jadi, kalau speknya udah tercapai, nggak usah ditulis. Oke, setelah apa tadi? ASLC, BABP, pecah. ASLC. Pak, spike itu tiap hari bisa berubah ya? Bisa berubah, Bisa muncul lagi gitu misalnya besok gitu ya? bisa. Oh, Nah, ASLC ini speknya 128. Oke, 128. berarti tiap sore ya Pak dicek gitu Pak, ya? datanya dari mana itu Pak ya? Data trackernya, Oke. tickernya. Datanya dari aplikasi Monica, lalu analisa teknikal, filter teknikal, lalu pilih di sini spike frekuensi 5 menit. Oke. Itu setiap sore dicek gitu ya Pak ya berarti? Ya, setiap sore ini kan pasti berganti nanti. Nah. Kalau jam segini ini sudah berubah dia? Ya, ini udah diam. tutup ya? Ya. Oh, oke. Ini Sip. untuk kita filterin apa Pak? Yang ini, Maksudnya? bukan ini untuk filterin untuk dibeli besok. Swing Iya. atau Buat beli besok untuk swing. Ini kan belinya langsung banyak saham boleh, tapi kita cek dulu. Ini kan ada 22, Pak. Ini kan ada 22 saham. Apakah mau dibeli semuanya? Silakan, nggak apa-apa. Besok langsung dibeli semuanya boleh. Tapi kita Nanti harus untuk- tahu nanti naiknya berapa persen. Berarti ini Pak untuk swing jangka pendek Pak. Swing jangka pendek bisa. Karena kalau dia Sampai berubah, karena setiap hari spike-nya berubah Pak. Maksudnya speknya berubah itu sahamnya yang di sini ini beda-beda, Pak. Oh, Makanya kirain dia contoh berubah bisa berubah turun gitu maksudnya. ya. Bisa berubah naik, bisa berubah turun. Ya, makanya lebih aman mungkin jangka pendek Pak ya swingnya. Sampai speknya tercapai. Spek 05 tercapainya 1 sampai 14 hari. Bisa 1 hari tercapai, bisa 14 hari tercapai. Oh gitu. Ya. So, maka dari semua saham ini kita harus cek. Kita mau trading saham butuh profitnya berapa persen? Mau beli saham itu butuh profitnya berapa persen? Harus punya acuan. Apapun patokannya boleh, bebas. Ini. Ya. Jadi sore cek dulu satu-satu ini. BABP berapa? Coba cek dulu, bisa saya dibantu? WMUU, WMBP, WIKA, UNIK, TRUK. Nah, dari bawah, saya dari atas. Supaya lebih cepat. BABP becap. Oke, kita saya cek. BABP becap. BABP 108. Becap. Mau dicek semua atau sebagian? Semua bisa Pak. Becap 84,5, 84. Ada yang bisa bantu? Ada yang sudah bisa melihat kayak gini? BDMM BGTG. belum punya Monica. Kan udah saya WA saya 2820. Apa itu Pak? 2820.
Oh ini 27.30 ya. BPTR sudah tercapai. Pak Holi, ini khusus dari Monica ya Pak Holi? Iya. Yang WA saya tadi apa, Pak? Ini untuk Monica. Oke. Mau nikah ya. Mau nikah lah, bukan mau nikah ya. Jadi kalau mau nikah jangan WA. Mau nikah. Tapi kalau sudah ada undangannya nggak apa-apa. Saya mau merasa terpanggil. Tersinggung. WMUU 103, Pak. WMU 103. Oke. BGTG 94, Pak. BG3 sudah. BBTR berapa? Enggak, sudah tercapai. Sudah tercapai. Oke. Kalau sudah tercapai saya hapus. Bert Befik. WMPP 84. WMBP 84. Pak Holi, spek 05 udah baku ya, 1 sampai 14. Ya, betul. Monica benar. Monica kata Pak Ade. Betul kan, Pak? Betul. Wika 820. Apa Wika? Wika 820. 820. Oke, GTRA 105. apa? GTRA 105. 105. Pacar berapa pacar? Pacar tercapai, Pak. 10 belum, pacar belum tercapai ini. 108. Tinggi pacar. 108. Unik udah tercapai, Pak. Unik sudah tercapai. Oke. Truk Unik. 104. Apa, Pak? 10405. Bert, Bert 1720 ya? Bert berapa? 1720. Iya. Benar nggak itu ya? 1720. 1.900 Pak. Bert. Bert berapa? Nah, ayo. Bert. Bert 1460. 1460. 1460. Truk 105 truk. Oh, ini Truk desktop 105. Desktop sama Android sama aja ya? Nggak beda kayak Mas. TPMA, Pak. TPMA berapa? 473. 473. PNBS 68, Pak. 68. Befik sama DGNS? Befik 117. Befik 117. Befik 117. Oke. DGNS? DGNS 270. 270. Oke. 270. Nah, ini kan sudah dapat angkanya. Maka cari selisihnya, yaitu dengan cara spek 05 dikurangi harga sekarang. Contoh ADCP selisihnya 2 poin. Lalu di copy ke semuanya. Ini. Oke, jadi udah ketemu selisihnya, maka kita cari persentasenya. Yaitu sama dengan buka kurung selisih dibagi harga buka kurung kali 100%. Maka akan ketemu angkanya di sini. Ini ganti formatnya, ganti ke persen supaya mudah. Nah. Oke, sudah persen. Nah, ini udah kelihatan. Kita mau beli saham, mau profitnya berapa persen? Mudah kan? Yang besar berapa ini? 7%, pacar. Pacar. WMBP, WMUU.
Udah segitu. Pacar ya. Belinya 85, target ke 108. WMPP 69, targetnya ke 84. WMUU 70, targetnya ke 102. Besok beli 3 saham ini, silakan dibeli. Setelah itu auto sell aja di angka spike-nya ini. Tapi kalau pengen belinya, oh saya cukup 5% aja, dibeli becap. Atau 7% cukup. Tapi ini bukan sehari ya, bisa sehari, bisa 14 hari, antara 1 hari sampai 14 hari. Nah, jadi kalau kita suka beli saham banyak, yaitu supermarket, silakan screening seperti ini. Cari persentase profitnya kita itu pengennya berapa persen. Supaya dapat gambarannya di sini. Ada pertanyaan? Itu win rate-nya berapa, Pak? Kenapa? Win rate-nya. Suaranya pelan, Pak. Win rate-nya berapa persen, Pak? Win rate-nya berapa persen? Win rate-nya berapa persen? Contoh kayak tadi, agro. Kayak agro kayak gini, Pak. Kalau udah tercapai, turun. Win rate-nya berapa persen ya kalau kayak gini? 2% nggak kecil, maksudnya. Berapa? Win rate? Itu. Rata-rata tercapai, Pak. Jadi spek ini rata-rata tercapai. Rata-rata tercapai. Daripada gini loh maksudnya. Contoh, Bapak dan Ibu, kalau beli saham, sekali beli ada 5 saham dibeli. Ada yang 10 saham dibeli. Itu win rate profitnya berapa persen? Gak ada yang tahu kan? Kadang malah merah. Nah, daripada kita beli saham, tapi nggak ada analisanya, nggak ada acuannya, silakan cara seperti ini dilakukan. Metode seperti ini dilakukan. Daripada ikut-ikutan beli, besok ada yang bilang beli saham MKTR, beli. Berapa lagi? Setelah dibeli, turun. Jadi ada pedomannya ya Pak Aldi. Yes. Nanti ada yang teriak HATM, ikut beli. Lalu turun. Padahal nggak tahu, yang teriak itu maunya fast trade, sedangkan yang ikut beli maunya swing. Itu kayak saya yang pertama pasti gitu Pak Oli. Gitu ya. Iya, ada yang nyaut beli. Ada yang teriak beli. Ada Wah, itu 15 pom-pom saham. gitu. Betul. Padahal bercanda doang. Dibeli Yang beli juga. serius lu padahal. Yang beli serius Pak. Uang Beli keluarga serius. Pak. Yang beli serius, yang Uang teriak keluarga, nggak Pak. serius itu. Makanya harus ada pedomannya Pak. Jadi Pak Uli, jadi ini saham untuk swing ya Pak ya? Ya, ini untuk swing. Supermarket itu Bapak dan Ibu beli banyak saham itu kan untuk swing kan? Atau kecelakaan? Kecelakaan jadinya swing. Pak. Kecelakaan rata-rata ya. Nah, sekarang kecelakaannya disengaja boleh. Nah, kecelakaan disengaja dengan cara pilih seperti ini. Kalau 1%, 2% nih nggak usah dipilih lah. Ini di bawah 5% nggak usah diambil. Ambil aja yang di atas 5%. Pak, kalau spike 05 itu target berapa hari ya Pak? 1 hari sampai 14 hari Oke, tercapainya. 1 sampai 4 hari. Siap. Oli, Pak Oli, Yes. untuk yang hitungan ini bukannya harus ada, selain itu kan ada stokastiknya juga dilihat kan Pak? Boleh. Nah, berarti bisa stokastiknya dilihat boleh. Atau apalagi RSI-nya dilihat boleh, MACD-nya dilihat boleh. Tapi kalau nggak dilihat ini akurat nggak Pak? Nah, kalau nggak dicoba gimana bisa tahu akurat atau Tahu tidak? ya. Ya. Oke, jadi maksudnya gini loh Pak. Ini kan supaya nggak portofolio kita itu nggak banyak merahnya, maka kalau mau beli saham itu di planning.
selama ini porto kita banyak merah itu karena saat beli kita nggak punya plan. Belinya ikut-ikutan. Gitu. Maka saat mau beli, akhirnya portofolio kita banyak saham kan. Secara nggak sadar, banyak sahamnya. Merah semua. Oli, harus biru pertama dulu nggak? Terserah Pak. Jadi gini, ini kan kita sudah screening kayak gini. Yang dibeli yang mana? Pertanyaannya saya balik sekarang. Yang dibeli yang mana? Mau belinya berapa saham? Yang gede-gede ini aja, Pak. Ya. 27, 22, 47. Oke. Yang dibeli yang besar-besar kayak gini. Contoh, PCAR, WMPP, WMUU. Ini ya, yang lain. Oke lah, ini 3 ya. 3 aja. AGRS 8. Ini benar, WMUU 103. Bentar. Kok tinggi banget? Oh ya, 103. Menarik. WMPP. WMPP, Pak. WMPP 84. Oke, sip. Ya, benar. Nah, jadi kapan belinya? Belinya besok langsung beli boleh. Tunggu maksimal 14 hari. Ya. Durasinya 14 hari. Itu satu cara belinya. Atau kalau mau beli, tunggu candlenya biru pertama. Contoh, WMPP atau WMUU, PCAR. Kita cek daily-nya kayak gini. Masih merah WMPP. Apa WMPP? Bentar, saya cek candle daily. WMPP. WMPP candlenya masih merah saat ini. Saat ini merah kan? Besok kan mau beli. Besok ini tanda-tanda mau membiru, Pak. Tadi candle bayangannya biru, Pak, tapi realisasinya merah. Nggak jadi ya. Ya. Jadi biru. Nah, besok kemungkinan akan biru. Dan hari ini volumenya kecil. Besok volumenya besar, ini akan ngangkat. Gitu. Jadi kalau mau beli, besok langsung beli, disilakan. Perlu dipantau 100 tick 1 menit nggak? Nggak perlu. Nggak perlu. Gitu. Beli lalu auto sell di berapa? Ya ini berapa nih? 84. Boleh. Kalau mau aman, ini kan 22%. Bagi 2 boleh. 11% take profit gitu. Nggak apa-apa. Atau nunggu 84 sekalian deh. Bener nggak ini nyampe 84 gitu? 1 sampai 14 hari. Yang lain apa? WMUU. WMUU masih merah. Besok beli. Lihat, kalau kita bisa memantau, melihat daily aja. Kalau WMUU candle-nya biru, baru beli. Kalau masih merah besar, jangan. Tapi kalau memang nggak bisa mantau, besok langsung beli, nggak apa-apa. PCAR sudah mulai mengecil candle-nya. Volume juga kecil. Nah, jadi PCAR, WMPP, WMUU itu sudah bisa digunakan sebagai acuan. Beli langsung 3-3-nya boleh. Gitu. Beli lagi Jadi, merah kan lebih murah dari bawah kan Pak ya? Kenapa? Kalau beli lagi merah kan enak, dia lagi murah. Lihat merahnya, Pak. Oke. Lihat merahnya. Kalau candlenya merah pertama, ya nanti masih bisa lebih murah lagi. Jadi merah seperti ini berarti akan merah lagi. Nah, kalau sudah merah beberapa hari dan merahnya sudah mulai mengecil, ya itu boleh beli. Contoh kayak gini, WMPP. WMPP sore ini beli oke 70. Kalau besok beli belum tentu dapat di 70. Jadi setiap sore silakan dicek seperti ini. Kalau ada yang besar persentasenya ini lebih menarik. Kalau hanya butuh profitnya 5%, 3%, ya boleh ambil
salah satu dari sini. Pak, tanya Pak mengenai spike itu. Ya. Seperti TLKM ini ya Pak, saya lihat kan tadinya ada itu kan di 3880, tapi kan kemarin sudah tercapai. Tapi hari ini muncul lagi Pak. Berarti yang berlaku yang muncul hari ini ya Pak? Yes. Tapi ini belum sempurna ya, masih separuh. Oh. Tunggu ada kakinya lagi. Oh gitu. Oh harus 2 gitu ya Pak, naik turunnya itu ya? Ya, kalau 1 kan masih belum dibilang spek. Oh. Spek separuh jadi. Pincang, Bang. Pincang. Berarti tunggu besok gimana? Ya. Oli. Oke, terima kasih. Pak Oli, spike 2 itu gimana Pak Oli maksudnya? Spek ini loh Pak. Ini kan ada kaki. Spek itu kan pasti ada kakinya 2 gitu. Oh. Kalau yang ini kan baru 1. Belum ada yang turun. Pak Oli tanya. Silakan. Oli, dari tabel hari ini misalnya kita dapat 18. Yes. Kita ambil 5 ya. Besok isi tabel tersebut kan bisa berubah, Pak. Ya memang pasti berubah. Berarti kita tambah lagi di sana. Jadi Ya, setiap boleh hari kalau masih mau beli lagi ya bisa beli lagi. bisa puluhan saham dong, Pak, sambil menunggu 14 hari itu. Ya, Pak, ya? Betul. Karena kan memang supermarket saham, Pak. Ya, ya. Jadi setiap hari. Nah, kalau besok daftar spike 5-nya misalnya salah satu dari yang ada ini tidak ada, bagaimana Pak? Ya nggak usah beli. Bukan, dari tabel yang sekarang ini, Ya. misalnya DGNS sekarang ada 9%. Oke. Besok waktu 5 menit dia tidak tampil Pak, bagaimana? Ya nggak apa-apa, kan sudah dibeli. Oh. Tabel yang hari ini ada, besok belum tentu ada di sini, Pak. Ya, ya. Jadi yang hari ini kita beli berlaku untuk 1 sampai 14 hari. Yes. Kita catat itu kan. Kemudian besok ada lagi seperti ini, pilih lagi berlaku 1 sampai 14 hari. Begitu Pak ya? Betul. Jadi selama 14 hari kalau masing-masing 3 saham bisa 40 saham ya Pak ya? Ya bisa. Nanti kalau yang sudah tercapai jual. Ya, oke Pak. Atau gini, ini dibeli 3 kan, hari ini beli 3. Besok juga nggak harus beli lagi. Tapi kalau Jadi, ada tampil yang baru, cukup. Ya nggak beli kan nggak apa-apa Pak. Ditungguin aja ini. Ya ini tungguin sampai selesai, baru nanti beli lagi. Kan supermarket kalau 3 kurang Pak. Oh kurang ya, besok cari lagi. Boleh. Biar banyak kan Pak. Iya. Ya. Biar setiap hari nanti bisa panen gitu ya. Ya betul. Itu Yes. harus Halo. itu harus sampai puncaknya juga ya Pak ya. Kenapa? Capainya itu harus sampai puncak. Oh enggak, misalkan Contoh Pak ADMR Pak. ADMR ya. Itu spike-nya kan sekarang ini belum tercapai karena masih di bawah tapi sedikit bedanya. Maksudnya gimana? Ini. Nah, ya kan belum tercapai kan. Itu bisa dianggap tercapai nggak Pak kalau di situ? Ini belum. Yang tebel ini loh, jangan yang paling ujung ya, yang ada yang tebel ini. Tarik aja yang tebel ini. Ya. Tapi sedikit lagi gitu masih bisa ya Pak berarti. Bisa. Oh, oke, terima kasih. Pak Oli. Halo. Yes. Pak mau tanya Pak, kalau spike 05 itu maksudnya itu banyak pembelinya di sana ya Pak ya? Atau orang nyangkut di harga sana Pak? Bukan Pak. Jadi spek 05 ini adalah frekuensi analyzer. Spek ini adalah frekuensi analyzer. Nah, frekuensi analyzer ini untuk mengetahui big money masuk. Big money masuk. Artinya kalau sudah muncul spek kayak gini, berarti ada yang mengkoleksi di situ. Ada orang masuk dengan jumlah banyak. Itu. Nah, karena ada banyak yang masuk, berarti harga akan kecenderungan naik. Itu karena banyak yang masuk. Gitu Pak. Maka akan muncullah
spike ini. Kita tinggal nunggu. Kalau sudah ada spike-nya, berarti nggak lama lagi sahamnya akan naik. Oke. Pak, terus sama mau nanya Pak, kalau untuk swing berarti kita harus tentukan area cut loss-nya juga ya Pak ya, kalau nanti seandainya dibawa turun Pak. Area cut loss? Bukan. Iya. Bisa, ditentukan area cut loss bisa. Jadi misal buat pembatasan Resiko ya? Pembatasan resiko bisa. Hargana berapa persen tuh Pak biasa Pak? Bapak, setiap orang beda-beda Pak. Beda-beda, Pembatasan beda. resiko setiap orang beda-beda. Ada yang 5%, 2%, 10%. Jadi kita mau batasin resiko berapa persen? Siap. Oke Pak. Atau batasi resiko berdasarkan indikator. Itu juga bisa. Ya. Kalau spike 05 di sini sama yang di apa Pak ya, HQ ya Pak ya, kan ada spike juga tuh Pak, V spike ya. Ya. Itu beda ya Pak ya? Kalau frekuensi analisisnya sama Pak. Oh sama ya. Jadi di mana aja frekuensi analisis itu sama, cuman cara membacanya yang beda. Karena tampilannya kan beda Pak. Siap Pak, siap. Oke Pak Oli, makasih. Nah, cara terbaik bagaimana kalau kita mau beli saham menggunakan spike ini? Contoh tadi apa? WMPP ya, WMPP. WMUU, oke. WMPP deh. Nah, kalau kita mau beli saham, waktu terbaik beli kalau menggunakan ini ada inflow, ada outflow. Merah ini outflow. Sama ada garis. Nggak tahu ini nama garisnya apa. Kalau ditanya ke yang buat, garis ungu katanya. Kalau kita mau beli saham, belilah jika garis ungunya ini ngelewatin 0. Baru beli. Bisa dipahami? Yang dilihat nih loh. Kalau ini belum melewati ya Pak? Ya kan ini masih di bawah 0. Ini ada garis 0, tarik aja ke sini, lurus. Oh ini masih di bawah. Kalau garis ungunya ini nembus 0, itu waktu terbaik beli. Itu yang buat jangka panjang apa Oli ya? Bukan, ini kan 5 menit. 5 menit. Tergantung time frame-nya. Berarti yang buat swing dong, Oli. Kenapa? Iya. 1 sampai 14 hari. Iya buat swing. Kalau gitu WMUU udah boleh beli dong tuh Pak Oli. WMUU. Kita lihat. WMUU. Sudah di atas 0, yes. Bisa. Berarti itu kesempatan untuk beli ya Pak Oli ya? Ya. Kesempatan beli. Saya kasih contoh. Tapi inflow-nya nggak ada Pak ya? Inflow-nya belum ada. Belum ada inflow-nya. Yes. Saya kasih contoh. Ada yang punya saham pada? Udah nggak. Nggak ada. Nggak ada yang punya. Udah dijual. Pada nggak punya. Pada nggak punya. Coba lihat. Di saat ungunya ngelewatin 0, apa yang terjadi? Nggak ada beli. Kenapa? Ini loh. Di saat garis ungu nih, kan ngelewatin 0 yang di sini nih Pak. Harganya kan di atas nih. Harga naik ya Pak. Apa yang terjadi? Harga mulai naik. Harga naik. Kan mudah kan? Gitu aja. Stokastik RSI kesampingkan dulu nggak apa-apa. Oke, ada pertanyaan? Pak Oli. Iya. Mau Ya. tanya lagi Pak. Itu kalau kita tarik data itu jam 3 Pak, atau bisa sebelum jam 3 ya Pak ya? Sebelum jam 3. Kalau narik datanya bisa Pak, sebelum jam 3 bisa narik data. Kalau narik datanya jam berapa aja bisa. Oh, sama ya Pak. Berarti selama itu setelah jam bursa itu sama ya Pak ya datanya ya. Mau jam 3:01 sampai jam 7 malam itu nggak berubah kan Pak ya? Ya sama. Sampai besok jam 9 sama datanya. Ya.
Oke Pak. Pak Holi, bertanya. Yes. Pak Holi, ini kita gunakan spike 5 menit Pak ya, untuk jangka 1 sampai 14 hari. Kalau kita pakai spike 15 menit, hasilnya beda Pak. 1 sampai 21 hari. Yang 15 menit lebih panjang Pak. Ya. Oke. Karena saham yang ditemukan berbeda Pak. Yes. Beda Pak, time frame-nya aja berbeda. Ya Pak, jadi Ya. jadi dikombinasikan. Ya, bisa, dikombinasi bisa. Dipilih yang sama, tiga besar yang sama lebih confirm ya Pak ya. Ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Pak Holi, nanya Pak. Yes. Pak, itu tadi boleh diulang yang uang masuk tadi Pak, cash inflow sama cash outflow tadi? Inflow. Nah. Ya. Jadi kalau di sini ada hijau, ya, berarti banyak yang masuk. Inflow. Oke, ya. Kalau merah kayak gini, outflow, berarti banyak yang keluar. Oke. Terus tadi kalau sebaiknya kita beli waktu garis ungu itu naik ke di atas 0 gitu ya Pak ya? Ya, betul. Walaupun itu beli untuk swing gitu ya Pak ya? Ya, lebih ini baik begitu. Iya. Betul. Nah, berarti ini bisa menolong saat kita lihat kalau semacam fast trade yang kita lihat time frame 100 tick sama 1 menit, ini juga boleh dilihat juga ya Pak ya? Yes. Jadi ada konfirmasinya ya saat Betul. dia melewati 0 gitu ya? Ya. Oke Pak. Jadi lihatnya di candle CFN 5 menit ya? 5 menit. 5 menit boleh, 15 menit boleh. Pak Oli. Oke, makasih. Saya lihat nih ya, saham saya Pico. Kenapa Pak? Pak Oli, Ya. kalau fase emang keburu lihat ini. Ya, sambil dilihat bisa. Maksudnya gini loh, waktu mau fast trade gitu kan. Kan pasti setiap orang tuh mempertimbangkan banyak hal. Indikator. Kalau yang pengen safety, ya akan ngelihat ini dulu. Oh ini garis ungunya ngelewatin 0. Indikator 100 tick 1 menitnya baru hijau misal. Frekuensi juga lagi naik. Nah, berarti itu akan memiliki keyakinan yang lebih besar. Tingkat keyakinannya itu. Pak Oli. Gitu. Ini yang saya lihat ya. Kalau memang dia ada spike, kayaknya di tanggal 3 ya, tapi belum tercapai. Ini kayak gini nih, kayak pada kan tanggal itu antara sebelum tanggal 4 belum tercapai. Itu pasti akan ke atas ya, kita tunggu aja Pak Oli ya. Iya di sini. Enggak, ini itu kan tanggal 4, itu bukan berarti sudah lewat belum ya? Belum, ini belum terlewati kan Pak? Oh iya, saya Pico ini tinggi juga nih Pak, 270. Gitu. Mungkin di Pico. Iya. Pico secara candle daily-nya tadi kan bagus ya. Hijau pertama. Bagus ya. Ya. 300 lebih spike-nya mah. Pico. Iya, 300 lebih. Sedangkan sekarang di 256. 44 lagi. Wah ini kayaknya bagus untuk dikombinasi dengan fast trade nih, bisa ini. Waduh, ini telat ya dapatnya Monica ini ya. Padahal dari kemarin Monica. Tapi nikahnya nggak telat kan? Ya. Karena ada Saya yang udah nggak dua Pak, nikah-nikah. satu di Arab. Saya satu di Indonesia, satu di Arab sudah 2. Itu ada yang satu nggak nikah-nikah tuh. Mana orangnya tadi? Baru aja pamit Pak. Lagi ngurusin gabah. Ada adiknya ini bisa iparan sama saya Pak, kalau mau. Pak. Gabahnya kudanan Pak. Enggak, Mas Andi lo kasih tahu kalau ada penawaran menarik dari Pak Ade. Iya tuh. Iya. Jadi ipar saya Pak, adiknya ada 1, umurnya baru 28 ya. Nah, cocok itu. Mana Pak Sandi? Lagi ngumpulin Pak gabah katanya. Jadi Ya, itu Pak iya. Pico Sama. 272 lah. 275 lah, ya 72. Jadi saya tunggu segitu aja Pak Oli, apa setengahnya? 27, jangan 275-nya Pak ya. Kalau 275 ini bisa jadi nyampe tapi biasanya nyentuh aja lalu turun. Ya resiko. Itunya gimana jadi?
Jadi di 250. bawahnya kalau mau jual, ini ada yang tebel nih di sini. Ya 272 per 270. 270 ya. Garisnya masih di bawah 0 itu. Iya. Apa garisnya? Oh ya. Itu kalau dilihat Pico itu spike itu muncul tanggal 3 ya Pak ya. Tanggal 3. Tanggal 3 itu ada satu baris itu ada berapa tanggal itu? 4 tanggal ya itu ya. Ya. Tergantung 3 ya? ini tanggal 3, tanggal 4. Ketemu kan? 5 menit. Sono tanggal 2 ya? Sekarang tanggal 4. Sekarang tanggal 4, Bos. Pak Oli. Yes. Untuk supermarket tadi itu berlaku hukum candle merah daily jual atau gimana itu? Kan swing ini, Pak. Ya, yang bagus iya Pak. Jadi ini sudah ada speknya. Iya. Belinya kapan gitu? Belinya yang bagus kalau candlenya biru pertama. Iya, betul. Nah, saat belum tercapai target, ternyata candle merah. Nah, itu kan ketentuannya kan kalau dari pakemnya kan harus dijual gitu Pak. Yes. Kalau ngikutin heikinasinya, iya harus dijual. Ya. Jual dulu nggak apa-apa, jual kan turun. Betul. Speknya kan belum tercapai, Pak. Ya. Nanti biru lagi, beli lagi. Ya. Wah, tapi kalau sudah speknya nyampe, tercapai, jual dulu. Walaupun masih biru, jual dulu. Jadi setiap hari itu dimonitor ya Pak Ali ya. Yes. Kalau untuk yang kena ARB itu, waduh penting sekali itu. Nggak singgah dulu kalau apa sih? Kan kalau kena ARB itu misalnya bawa turun tuh. Tapi kan kadang-kadang orang cut loss gitu di situ. Yes. Nah mungkin kalau lihat spike, ternyata dia naik gitu. Betul. Iya kan? Kayak bos itu tadi dibawa turun juga sempat diturun. Ternyata di spike-nya sebelum tanggal jam 1 muncul gitu loh. Pak Oli, rewind sedikit Pak Oli ya. Nyari spike itu gimana caranya Pak Yo? Caranya sedikit aja. Buka analisa teknikal, chart teknikal, ya, lalu frekuensi analisa. Oke. CFN atau frekuensi analisa. Oh iya, sudah. Tapi kita nyari one by one gitu ya, satu ya. Oh, kalau ngelihat grafiknya iya, satu persatu ngelihat grafiknya. Kalau mencarinya, mencari saham yang spek 05 gitu. Itu filter. Yang filter itu. Filter teknikal. Nah, lalu di bawah sini, lalu pilihannya pilih spek frekuensi 5 menit. Filter. 5 menit bisa, 15 menit juga boleh. Spike ya. Nggak ada ini. Kalau di MOS nggak ada Pak Uli. Bukan, memang bukan di MOS, ini kan di Monica. Ya. Boleh. Pak Ade lihat di mana? Di handphone apa di handphone Pak? Handphone. Buka itu filter. Iya, technical filter. Technical filter. Analisa teknikal ke filter Pak ya? Ya. Ada teknikal dan fundamental Pak. Apa? Ada teknikal dan fundamental. Teknikal, yang teknikal. Iya. Search. Oh ya ada, dapat. Oke Pak. Sip. Cari yang 5 menit. Coba, Pak. 5 menit. Cari ya sudah dapat 5 menit. Cari yang. Nah, data ini di copy ke Excel semuanya. Temukan seperti ini ada ADCP, AGRS. Harganya dia baru dicari spike-nya. Mencari spike-nya satu-satu. ADCP, spike-nya berapa? Lihat grafiknya tadi. Oke. Oli. Yes. Itu kalau 14 hari itu betulnya 14 candle. 14 daily. candle, betul. Sabtu Minggu kan nggak ada candle. Ya, jadi dihitung hari perdagangan ya. Yes. Oke. Pak Ali coba lihat yang bos tadi Pak Ari. Bos. Ya.
BUSS. Ini Pak. Nah, Bos. itu kan spike-nya muncul Pagi. sebelum jam 1 ya. Betul ini. Perkiraan pagi tadi. Kan setelah jam 1 itu ada ARB kan gitu. Yes. Sekitar jam berapa itu? Di sini nih. Sebelum jam 1. Ya, sebelum jam 1. Nah, pada saat jam 1 kan dibawa turun ke bawah kan itu. Betul. Nah, orang kan kalau nggak lihat ini mungkin udahlah daripada turun lagi ke bawah tak cut loss kan itu kan ceritanya begitu pasti. Betul. Ya kan? Cuman mungkin kalau melihat spike seperti ini, wah bisa dia tahan, wah saya hold dulu nih, nggak saya cut loss gitu kan. Orang kan berpikirnya mungkin wah ini turun nih, cut loss saya takutnya kan begitu kan kemungkinan kan, karena merah-merah semua kan di candle Heikin Ashi-nya itu. Yes. Ya, jadi artinya yang terjebak ARB bisa ini ya, bisa ditahan dulu supaya nggak dijual gitu loh. Bisa. Gitu. Bisa ya. Ya. Karena saya lihat munculnya di sebelum jam 1 itu. Ya. Nah, lalu perhatikan ini garisnya ini. Kapan dia naik kencengnya? Saat masuk kan ke menjelang kan? penutupan itu. Betul, bukan garisnya ini loh Pak. Ini kan bisa ditarik ke atas kan. Waktu terbaik belinya itu maksud saya. Saat garis iya. Muncul inflow ya. Ya, muncul inflow sama garis apa ini? Ungu ini ngelewatin 0, nembus 0. Ya. Wah, itu kalau yang ARB kalau udah takut itu bisa cut loss itu kalau nggak ada spike, informasi spike kayak gitu itu. Yes. Oke, ada lagi? Yes. Ini kan buat swing ya Pak Oli ya. Iya. Iya, buat swing, tapi pas nyampe, saya pernah kejadian nyampe 5%, saya jual, dia turun, saya beli lagi. Perlakuan itu salah nggak Pak Oli? Speknya sudah tercapai? Belum. Belum. Jadi tapi nyampe 5% saya sell, dia turun saya ambil lagi. Oke. Jadi apa perlakuan itu salah nggak Pak Oli? Oke. Jadi maksudnya gini, speknya ada, saham yang speknya belum tercapai, ya kan? Ya betul. Oke, sahamnya kan naik nih, belum nyampe spek lalu turun, dijual sudah 5% dijual gitu. Betul. Setelah dijual turun. Betul Pak. Lalu beli lagi. Iya. Boleh, nggak apa-apa. Kan speknya belum tercapai Pak. Ya. Saat turun di sini, pasti yang dilihat bisa candlenya merah kayak gitu. Betul, karena kan Pak Oli udah ngomong merah dua-dua jual, ya saya Ya, jual aja betul. dulu. Yes. Nah, justru kalau seperti ini, profitnya akan lebih banyak. Betul. Ya kan? Karena apa? Berulang masuknya. Nah, perlakuan itu boleh dibilang ya apa ya Pak Oli ya? Saya juga belum bisa. Waktu itu sempat saya nanya Pak Oli kan, kalau saya swing beli 2-3 kali itu salah apa enggak ini gitu perlakuannya? Jadi tetap bisa kayak gitu. Itu bagi yang bisa mantau Pak. Yang bisa mantau candle biru, candle merah. Jadi cari saham yang speknya tinggi dan keluar masuklah di situ. Buat fast trade di situ boleh. Buat swing di situ bisa. Swingnya kan bisa dengan dua cara. Beli sampai speknya tercapai. Itu hanya satu kali transaksi, gitu kan? Atau kita transaksi berkali-kali, tapi sambil mantau di 100 tick 1 menitnya. Itu profitnya pasti lebih besar. Sama-sama nanti nyampe di spike-nya. Karena transaksi beberapa kali. Berarti kalau naik take profit, turun jual gitu ya. Terus iya. naik
mau naik ambil lagi gitu kan? Ambil lagi, betul. Gitu kan? Pak Oli, coba lihat yang bos itu kan yang paling ujung itu kan spike-nya paling tinggi kan itu. Ini Ya. udah tercapai Pak kalau kayak gini. Oh, Yang udah tebel ini tercapai kan ya? udah tercapai nih, tebel nih. Jangan paling ujung ya. Yang tebel ini. Oh, yang tebel itu ya? Ya, ini kan kelihatan yang tebel nih. Oh. Yang tebel titik itu ya, satu titik itu ya. Ya. Oh, berarti itu udah nggak berlaku ya kalau gitu ya, yang udah tercapai itu tinggal yang next-nya ya berarti ya. Yes. Oke, ada lagi bisa membuat seperti ini? Langkah-langkahnya ada yang merasa sulit? Masih bingung? Pak Holik. Silakan. Pak Holik. Yes. Sorry Pak Holik. Aku tolong yang ini Pak Holik untuk hitung persentasenya Pak Holik di Excel Pak Holik, caranya gimana? Caranya sama dengan Pak ya, sama dengan ya. Buka kurung. Ya. Lalu angka diselisih. Ya. Dibagi. Ya. Dibagi harga, price. Ya. Tutup kurung. Ya. Lalu kali 100%. Baik. Ya, makasih Pak Holik. Nah, besok setiap hari, setiap sore, PR-nya ini. Terima kasih Pak Oli. Oke ya. Pak Oli. PR. Jadi kalau yang ngerjain, lama-lama pasti terbiasa. Dan analisa nggak susah, cara nyarinya juga nggak susah. Siap. Oke ya. Ya, makasih Pak. Buat trading kita sendiri kok. Ya, silakan Bos. Ini di luar dari swing. Gimana caranya cara menghitung hasil dari trading dari trading kita, misalnya kita beli 160 dengan lot katakanlah 1000, terus jualnya di 162, lotnya juga 1000. Untuk pengurangan itu yang 0,4% dengan 0,28 itu gimana itu Pak? Pengurangan apa? Pengurangan fee-nya Pak. Kan ada fee untuk sekuritas ya. Dikalikan aja 0,4% Pak. 0,4% kali total rupiahnya. Total rupiah dalam artian beli atau jual Pak? Ya satu aja, kan 0,4 itu total beli dan jual kan? Oh, gitu. Ya. Beli dan jual itu kalau ditotal kan 0,5 lah ya. 0,5. Jadi misalkan 106 beli harganya 160, lalu belinya berapa? 162. Sorry, belinya lotnya 1000 misalnya. Lotnya 1000, rupiahnya berapa? Berarti kan 16 juta. 16 juta. Ya. Ya 16 juta kalikan aja 0,5 berapa? Oh. Jadi itu fee buat sekuritas. Jualnya pakai PPN, Pak. Jualnya pakai PPN 10%. Makanya dibulatkan 0,1 0,5 Pak. Iya, jualnya juga dikali begitu Pak. 0,5. Enggak, itu kan udah jadi satu. Iya itu. Kalau jualnya kan 0, berapa? 0,15 ya. Ditambah belinya, ini tambah PPN. Terus jualnya kan 0,25 kalau nggak salah. Ini kalau di total ini kan 0,4 Pak. 0,4. Oke. Ada PPN, ya ada PPN dan lain-lain tuh berarti bulatkan aja 0,5 gitu. 0,5. Oke. Jadi yang 0,5-nya itu yang dikalikan ke total penjualannya Pak ya? Ya, total beli atau total jual. Oh gitu.
Oke. Jadi artinya kalau kita profit 1%, ya, itu masih untung gitu. Pauli, Oke. ini berarti kalau spike ini bisa untuk cek kalau ada saham-saham kita yang lagi nyangkut gitu, kalau ada spike-nya ditunggu aja berarti, Pauli. Nggak usah Betul. di CL. Betul. Tinggal kita sanggup nggak nunggu berapa hari? 14 hari Ya, kalau kita hitung 05. dari, ya kita Gitu. tunggu berarti Yes. tanggalnya. Oke, terima kasih, Pauli. Pak Oli, Ya, Bos. apakah untuk ini lebih baik kita pakai RDN yang terpisah ya dengan scalping ya? Iya, sebaiknya iya, Pak. Oke, Pak. Terima kasih, Jangan Pak. dicampur dengan scalping. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Pauli, Yes. coba lihat NICL Pauli yang BSJP itu. Jangan lebat. NICL. Stasiun kan rendah. Frekuensi analisa NICL 05. Nah, Yes, itu kan tercapai. BSJP kan. Iya. Nah, itu kalau dilihat spike itu udah tercapai ya. Betul. Udah tercapai. Nah, artinya itu kalau untuk BSJP itu ada kemungkinan naik. Kamu Gimana itu? nolong aja masuk rumah orang. NICL kan sudah tercapai tadi, Pak, target profitnya. Betul. Enggak, itu kan untuk BSJP kan. Iya. Iya kan. Berarti kan besok itu kemungkinan kan naik kan kalau begitu. Kalau pakai BSJP itu. Oh, enggak dong. Jadi BSJP tadi coba cek rekomendasinya. Belinya di berapa? 162. Oke. Take profit amannya berapa? 166. Sekarang 167. 167. Harusnya dijual atau diapain? Dijual memang sih. Oke. Nah, berarti kan sudah dijual. Besok gimana? Besok ini bisa turun, Pak. Kenapa? Besok bisa turun karena tadi saat pasar penutupan itu ditarik naik. Ini kan terlihat nih, ada ruang kosong. Iya. Oke. Kalau ditarik naik, itu besok kecenderungan akan turun. Karena untuk nutup gap-nya ini, Pak. Kalau secara spike, ini sudah tercapai spike-nya. Gitu. Mau tanya gini, kan itu statusnya kan beli sore jual pagi gitu, Pak. Ya kan? Iya. Artinya pagi itu ya oke, TP-nya udah kecapai sih hari ini gitu ya, TP-nya. Yes. Tapi kalau jual pagi itu kan artinya seperti kemungkinan ada naik gitu loh. Ya kan? Kemungkinan ada naik bisa, Pak. Tapi BSJP ini kan untuk salah satu cabang dari Fast Trade. Jadi kalau sore sudah profitnya sudah tercapai, ngapain nunggu besok? Oh ya, oke, berarti BSJP itu artinya kan nggak bisa harus jual pagi besok gitu, enggak kan ya? Berarti artinya sore pun kalau udah tercapai ya jual saja gitu kan? Yes. Ya, kalau misalnya belum tercapai ya tunggu sampai besok gitu ya? Betul. Gitu. Betul. Oke. Sama tadi pun saya juga nggak tahu kalau mau ditarik naik. Ini kan nggak ada yang tahu, Pak, saat penutupan. Ya, saya juga tadi saya pikir kok naiknya tinggi banget gitu. Yes. Dari 162 gitu. Betul. Nah, kalau ditarik naik, kecenderungannya besok akan turun gitu. Karena ada gap up ini, ada ruang kosong. Artinya, oke.
Berarti artinya untuk NICL ini udah selesai, finish hari ini gitu ya? Ya. Betul ya? Artinya nggak perlu nungguin besok ngambil lagi kan? Nggak perlu kan? Gitu. Ya. Nah, oke. Makasih Pak Ali. Oke, Pak. Pauli, Yes. itu si ungu masih di bawah 0. Itu jadi ya itu Pauli. Ya. Masih di bawah 0. Apakah masih kita bisa nunggu sampai di atas 0 lagi, Pauli? Bisa. Jadi, nah besok ini kan kecenderungan turun, Pak ya. Nah, ungu ini kan masih di bawah. Betul. Nanti kalau ini turun, lalu mau naik lagi, ungunya ini kan akan naik kayak gini. Iya. Momentum belinya kalau nanti ngelewatin 0. Ya, momentum belinya. Tapi kalau nanti kita memang memantau gitu kan, saat ini mau naik, harga juga naik kok. Betul. Saat garisnya ini naik. Gitu. Jadi, apakah harus di 0? Enggak, di 0 itu momentumnya. Kalau bisa sebelum dia mendekati momentum, harganya kan udah naik duluan. Gitu. Nah itu beli. Saat ngelewatin 0, nambah lagi juga makin bagus. Jadi ya tetap aja Pak ya, candle biru tetap itu menjadi patokan ini ya Pak ya. Sembari ngelihat ke Monikanya lagi ya Pak ya. Yes. Oke, makasih Pak Oli. Oke bos. Pak Oli. Yes. Itu apa itu berbarengan lihat Monika sama kenaikan real time setiap harinya itu Pak? Duluan Monika, duluan pergerakan harga Pak? Sama Pak, kan ini datanya sama-sama real time. Berarti bareng itu Pak ya? Bareng, betul. Maksud saya itu gini Pak, harga naik dulu baru dikasih gitu Pak. Gimana? Harga naik dulu baru naik gitu. Begitu. Udah. Harga naik dulu baru yang garis ungunya naik gitu. Enggak baru gitu. Monika naik. Bareng Pak, karena datanya ini sama-sama real time. Oh bareng. Yes. Mungkin kalaupun ada jeda itu cuma beberapa detik Pak. Beberapa detik ya. Karena apa? Karena ini ngelewatin server. Monika ini kan ngelewatin server. Mungkin ada jeda beberapa detik, iya. Berarti kita belum bisa memastikan bahwa itu tuh bakal garis ungunya naik ke 0 Pak. Apa lewat 0 gitu. Gimana? Belum bisa. Enak aja nyari posisi enak, woi. Belum bisa memastikan bahwa garis ungu bakal naik ke atas 0 gitu Pak. Karena kan harganya naik dulu berapa detik baru garis ungunya naik ke atas 0 gitu. Iya. Ikan ini berbarengan Pak. Cuman ya. Ini Monika ini kan datanya itu kan berbeda servernya dengan apa itu namanya? Dengan sekuritas. Datanya sama dengan sekuritas. Cuman kan ngelewatin server Monikanya dulu. Ada jeda pasti ada. Cuman jedanya bukan 10 menit, bukan 30 menit, bukan. Ada jeda paling sekian detik gitu. Jadi kita masih bisa nguber gitu. Untuk ini. Seperti mantau frekuensi di iPod gitu mungkin Pak ya. Bareng yes, itu ya. Betul. Sama kan kayak di iPod itu kan tetap ada jeda Mas Ian di iPod itu. Iya. Oke, makasih Pak Ali. Ya. Mau tanya Pak Holi. Yes. Ngitung 14 harinya itu sejak muncul frekuensinya itu atau besoknya Pak? Muncul frekuensinya. Iya, spike-nya ini muncul spike-nya itu sejak munculnya atau besoknya? Sejak muncul. Oh, sejak munculnya. Ya. Oh ya, makasih Pak. Yes. Ada lagi? Pak, minta tolong Wirge Pak. Wirge gimana Pak? Apanya Pak? Ya? Speknya Pak. Wirge. Spek 05 ya. 05.
Hari ini baru muncul ke 132, Wirgi. 132. Berarti dari sekarang Pak ya, hitungnya ya 14 hari ke depan itu ya. Betul. Saya punya di 134 Pak itu. Udah 134. ya, udah Kalau Bapak seminggu. punya di 134, ya, Bapak cek 100 stick daily-nya, cek daily-nya. Kalau biru Bapak beli lagi, breakdown. Jadi nanti harga rata-ratanya kan pasti di bawah 132 tadi. Wirgi. Boleh breakdown Pak ya? Bisa, breakdown bisa. Nah, besok kalau ini kan tanda-tanda mau biru ya, besok kalau candle-nya biru, Bapak boleh buy lagi. Kalau Bapak punya di 134, lalu beli lagi di 125, misalkan dengan lot yang sama, itu nanti rata-ratanya di 128. Kurang lebih di 128, 129. Terima kasih Pak Ali. Yes. Pak, saya mau Oli, tanya untuk filter. Sorry. Siapa Oli. duluan? Untuk Oli untuk oh ya silakan duluan sih. Silakan siapa? Untuk filter spike tadi ya Pak. Ya. Itu kan selain kolom delta itu ada stokastik, terus spike fan itu nggak diperhatiin ya Pak? Kalau mau diperhatikan silakan. Terus Tapi untuk memilih itu gimana? Memilih. Cari stokastiknya yang di atas, yang lebih kecil dari, cari yang up oversold gitu, boleh. Atau yang lebih kecil dari 50, boleh. Lebih besar 50, boleh. Asal Tapi jangan yang up ya, berarti ya. yang Jangan down nggak? overbought, yang up. Pilih yang up. Terus untuk spike fan itu apa Pak artinya? Spek fan itu spek di saat dia munculnya. Harga Delta apa enggak? Saya juga enggak dijelaskan, Bu. Saya itu tanya, cuman lebih dijawab besar, gitu Pak. aja. Lebih Ya, besar dari delta spike fan itu. betul. Saya pun juga nanya. Saya juga Oh. pengen nanya detail ke yang buat. Spek fan apa? Spek di saat dia muncul. Saya tanya lagi, nggak dijawab. Terus delta apa? Apa jawabannya waktu itu? Gitu. Oke lah. Ini kan juga nggak berpengaruh besar gitu mas saya. Ini. Jadi yang dipakai kira-kira spike fan itu ya Pak? Atau ya dicek aja ya Pak spike-nya di chart itu ya? Iya, spek ini bukan harga speknya loh ya. Oh, oke. Makanya kan kita harus nyari kayak gini. Ada yang setelah di copy, ini kan kita cuma butuh data ini aja. Kode sahamnya apa, harga terakhirnya berapa. Baru kita cek speknya ada di angka berapa. Ini. Lalu cari selisihnya. Dari harga sekarang ke ujung spike yang belum tercapai itu berapa selisihnya, berapa poin. Kalau sudah ketemu angkanya, kita baru bisa nyari persentasenya. Ini. Ya. Pak, berarti yang diperhatikan dari filter spike itu hanya ini aja ya, stokastik up. Saya rasa sih itu juga nggak perlu terlalu diperhatikan sih. Oh. Karena ini time frame-nya kan 5 menit. Oh, iya. Sedangkan tujuannya ada durasi waktunya 14 hari. Ini kan nggak sinkron gitu mas saya. Kalaupun mau perhatikan yang ini, yang di sini, ini kan 5 menit. Spike time frame-nya yang di sini. Iya. Sedangkan tercapainya 14 hari. Oh. Jadi yang penting ada dalam daftar itu berarti ada spike gitu ya Pak ya? Belum tentu. Oh, belum tentu. Tadi kalau ngikutin tadi, ini ada agro. Tapi agro sudah tercapai kan? Nah, maka di sini nggak usah ditulis. Saat kita cek speknya sudah tercapai,
Jangan masukkan di daftar ini. Nambah kerjaan soalnya nanti kan. Ini. Yang kita butuhkan itu, kita mau beli saham ini, estimasi naiknya berapa persen? Lalu durasinya berapa lama? Butuh untuk beli saham kan cuman itu kan yang paling penting kita cari. Naiknya berapa persen, durasi waktunya berapa hari. Berarti Pak, filter spike itu hanya untuk mencari saham apa aja sih yang kira-kira bisa ada spike-nya gitu, enggak juga? Betul, ya, kayak gitu. Iya kan? Ya. Oke, makasih. Yes. Pauli. Ya, Bos. Berarti kalau kita pakai yang frekuensi 15 menit berarti beda ya Pauli ya? Beda. Tercapainya 1 sampai 3 bulan. 21. Bukan, 15 menit ya? Iya. Ya, 15 menit berarti tercapainya antara 1 hari sampai 21 hari. Oke, Pauli. Makasih Pauli. Pauli, yang 5 menit nggak dimasukin ya Pauli ya, sama mereka ya Pauli. Yang mana? Antara 5 menit sama 15 menit perbedaannya lumayan ya Pauli ya. Iya. Pauli. Yes. Kalau kan tadi yang garis ungu kalau melewati 0 itu kan tanda mau naik kan ya Pak ya? Yes. Yang di tabel spike gitu. Nah, itu untuk memfilter itu ada nggak yang 0 gitu kira-kira? Nggak ada, Pak. Gitu. Belum ada, Pak. Mungkin kalau Monica bisa bikin kali. Kalau kemarin saya guyonin gitu kok Pak yang buat. Kalau gitu kenapa nggak buat filter yang garis ungunya mau nembus 0 gitu. Ya, itu kan enak itu sebenarnya kalau udah tahu. Itu. Betul Pak, saya guyonin itu. Iya. Saya minta itu. Malah ketawa deh. Wah, takut habis itu nanti. Ya Bos. Untuk seperti INCF itu kan untuk swing. Oke. Itu targetnya kan 5%. Tapi kalau cek di spike frekuensinya itu kan cuma sampai 59 ya atau 60 Pak. Oke. Spike 5 menit. Spike 5 menit. Ya, udah hampir tercapai Pak, kecuali daily masih panjang. Ya. Nah, Kalau kalau masih yang panjang. swing pagi itu nyarinya bukan dari frekuensi. Ya kan? Itu filternya Jadi maksudnya dari kemudian dijual dulu gitu. Atau memang tunggu aja tetap 5 hari. Jadi gini Pak. Sampai 5%. Bisa. Jadi cara screening sama cara screeningnya berbeda. Patokannya juga pasti berbeda kan gitu. Nah, kalau INCF itu dapatnya adalah dari sini. Candle daily-nya biru pertama. Candle daily-nya biru pertama yaitu bisa jam 9. Misalnya tadi pagi kan beli. Screening jam 8. Ketemulah candle-nya biru pertama INCF. Lalu apa perlakuannya? Jam 9 beli. Oke, setelah jam 9 beli, habis itu auto sell 5%. Setelah auto sell 5%, udah jangan dilihat lagi. Dilihatnya kapan? Jam 11.15. Tinggal lihat candle-nya. Candle-nya masih biru. Ya udah tutup lagi aplikasinya. Lalu 14.30 lihat lagi candle-nya. Masih biru apa merah? Oh, masih biru. Ya udah tutup aplikasinya. Besok, nah, hari ini Pak minus 3%. Candle-nya kan masih biru. Biarkan nggak apa-apa. Besok jam 11.15 baru dicek lagi candle-nya merah atau biru. Gitu. Oke, Pak. Jadi besok ngeceknya jam 11.15. Jam 11.15. Betul. Kalau besok jam 11.15 candle-nya merah, dijual.
Iya. Tapi kalau tadi misalkan kan di spike-nya ada sekitar 5960 kita jual dulu ya nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Mau dijual dulu nggak apa-apa. Sekarang minus 3%, mau dijual dulu nggak apa-apa. Kenapa? Ya, untuk beli dan jual itu terserah kita kan. Tapi kalau ngikutin metodenya, ya harusnya belum juga. Karena kan nggak melihat spike ini metodenya. Oke. Jadi memungkinkan untuk dibikin fast trade gitu Pak ya? Bukan fast trade bisa. Iya. Jadi lebih banyak. Pak Ali. Betul. Pak Ali. Yes. Ya kalau itu berarti nanti kita mantaunya nanti pakai Heikenasi yang anu berapa, template berapa Pak? Yang mana Pak? Yang untuk itu tadi loh, jam 11 tadi loh. Time frame-nya daily. Daily ya, oke. Time frame-nya daily. Makasih Pak. Oke. Pak Oli, mau nanya Pak Oli. Yes, silakan. Untuk lihat selisih harga di spek itu caranya gimana Pak ya? Caranya ADCP itu kan 68. 68 tuh harga penutupan sekarang. Oh ya. Oke. Spek 05-nya dicari satu-satu. Cara carinya Pak? Oke, cara nyarinya. Bapak buka frekuensi analyzer di Monica. Frekuensi analisa. Pastikan time frame-nya 05. Lalu ketik kode sahamnya ADCP. Kode sahamnya. Ya, kode sahamnya. Ya, makasih Nah, Pak nanti Ali. kan akan muncul di situ spike-nya, Pak. Contoh kayak gini nih, supaya lebih terlihat ya. Frekuensi analyzer ADCP 05. Nah, ini speknya kan, ini tarik garisnya ke sini. Ini berapa? 70. 7005. Apa 70? Karena nggak ada harga di 7075. 05. 70,7 dianggap 70. Oh, baik Pak. Maka tulis di Excel-nya tadi 70. Baik. Ya, terima kasih banyak Pak. Oke. Ada lagi? Oh, Pauli itu yang spike itu yang pokoknya yang tinggi itu ya. Kalau yang kayak spike kecil-kecil itu tapi nggak terlalu kecil itu apa itu kalau kayak gitu? Ya nggak apa-apa, itu juga spek Pak. Yang kecil-kecil itu spek. Ini juga spek nih. Yang kita lihat yang paling tinggi. Yang paling tinggi dan udah tercapai atau belum gitu aja prinsipnya. Betul. Gitu Ya. Ya. Oke. Pak Holi, Yes. jumlah yang lot dibeli tetap melihat di Monica ya Pak ya? Betul. Soalnya kayak tadi kan ada WMPP, WMUU sama PCAR. PCAR itu kecil sekali soalnya cuma 60 lotnya. Yes. Tetap lihat ya Pak. Makasih. Boleh. Pak Holi, Yes. itu lihat presentasi tadi gimana caranya Pak? Lupa saya. Lupa. Caranya. Kursornya ini taruh di persen. Lalu sama dengan ini. Sama dengan buka kurung. Lalu klik selisih harganya. Setelah itu bagi garis miring, lalu dibagi dengan harga. Tutup kurung, lalu dikalikan 100%. Oh iya Pak, oke. Makasih Pak Oli. Yes. Pak Oli, kalau lotnya kecil berpengaruh nggak Pak Oli? Ya belinya Pak, berpengaruh terhadap kita beli. Ya, maksudnya Jadi belinya, kita ya mau belinya buat imaksi. Ya. Kalau misalkan lotnya 60, ya kita belinya 60. Jangan beli 500 atau jangan beli 1000. Oh gitu. Maksudnya saya kira berpengaruh untuk dia susah mencapai spike. Gitu. Oh enggak, bukan itu pengaruhnya. Kalau lot itu pengaruhnya saat kita mau jual, itu aja.
Tapi kalau lotnya kecil mungkin perlu dibeli nggak ya kira-kira ya? Nggak usah kali ya. Ya belinya mau tergantung. Tiap orang kan beda-beda, Pak. Kita Kalau kecil, belinya berarti satu beli lot sedikit, gitu. Pak ya? Iya, belinya dengan lot sedikit gitu. Sedikit. Pak Oli. Yes. Biar aman Pak Oli ya. Saya pernah kejadian kan waktu jual itu pernah dikasih parsial gitu loh Pak Oli. Ya. Jadi supaya rada aman, kita ngelihatnya di mana supaya kita jangan di parsial begitu. Nunggunya lumayan tuh kita monitor untuk kejual atau enggaknya semuanya gitu loh Pak Oli. Ya. Nah, parsial itu karena kita menjualnya Pak, itu di harga, belinya terlalu banyak. Saat mau jual, maka terjualnya akan parsial. Nah, melihatnya di mana? Di sini, di bid offer. Di bid offer. Contoh apa tadi? PCAR. PCAR. Nah, contoh PCAR. Tadi minimal berapa? 60. Maksimal 60. Kalau beli 60 untuk jual di semua harga ini kan masih mudah. Di semua harga ini. Oh, beli 60 lalu mau jualnya di 100 mudah. Paling nanti kalau jualnya di 98 ini parsial, bisa parsial. Karena apa? Hanya 56. Jadi maka akan terjual parsial nanti di sini. Maka tadi 60. Ini untuk sudah dikalkulasi di sini. Ada yang 50, ada 56 kayak gitu. Gitu. Jadi di Monica itu sudah memperhatikan ini gitu Pak. Untuk Max Ya, Buy. tolong diulang lagi sekali lagi Pak Oli, cara melihatnya Pak Oli. Cara melihatnya di bit of, melihat apa Pak? Di MOS. Melihat di MOS. Untuk maksimum beli, maksimum jual, kira-kira di mana bisa diintipnya tuh Pak Oli. Kalau untuk maksimal belinya bisa dilihat di Monica. Ini. Di multiple trend line, time frame-nya daily, maka nanti akan terlihat Pak di sini nih, max buy. Contoh ADCP, max buy-nya berapa? 56, 54 lot. Nih. Jadi kalau mau beli ADCP, maksimal belinya 54 lot. Kenapa 54 lot? Supaya saat mau jual, itu mudah langsung terjual. Nah, misalkan kita beli 1000 lot, boleh nggak? Boleh. Tapi nanti saat mau jual, pasti agak kesulitan. Atau terjualnya secara parsial. Itu angka 1 itu apa ya? Angka 1. Max buy 1. Max Satu buy kali hari transaksi. ini. Max buy hari ini, ya. Besok, ya ini bisa berubah besok. Besok kalau mau beli lagi boleh nggak? Boleh. Lotnya berapa? Ya besok dilihat. Kan ini berubah-ubah. Bukan selamanya akan 54 lot, enggak. Gitu. Ada lagi? Yes. Pak Oli, Ya. boleh minta tolong liatin frekuensi analisa spike-nya yang kios Pak Oli, tolong diliatin Pak Oli. Iya. 5 menitnya. Ini lagi dipakai. Anak saya ngecek spike daily nih. Makanya ngelogin terus. Yang di VVIP sabar mungkin hari ini udah selesai yang daily, spek yang daily.
Kalau udah nanti saya share. Kios 180. Itu muncul kan Pak, tapi tadi di filter kok nggak muncul kios Pak ya? Di filter nggak muncul. Itu kan muncul Pak, berarti spike-nya ada. Betul. Ini muncul di filter nggak Tinggi muncul. loh Pak. Kenapa nggak muncul di ini ya? Kenapa Ya nggak itu muncul udah di atas garis 0 itu Pak, itunya juga tuh tinggi. Oke, mungkin transaksinya berapa banyak ya kios. Jadi di Monica ini memang punya batasan Pak, punya filter lagi. Nggak harus semua spek ini muncul. Mereka punya kriteria sendiri. Bisa jadi karena jumlah transaksinya kayak gitu. Volumenya. Ini dimasukkan kalau kita mau masukkan ke daftar tadi ya boleh. Volumenya gede itu Pak. Iya, garis ungunya di atas banget. Garisnya di atas, udah di atas. Volumenya besar ya hari ini. Volume daily-nya. Yes. Oh enggak, volumenya lebih kecil dari kemarin. Tapi speknya menarik ya. Volumenya berapa di top ranking? Yos, tadi sempat muncul frekuensi. Berapa persen tadi kenaikannya Kios? Enggak muncul di sini. Atau minus ya Kios tadi? Penutupan. Kios. Iya minus Pak. Minus. Oh, iya mungkin tadi naik lalu turun. Jadi yang terlalu volatil nggak muncul di frekuensi, di filter tadi Pak. Salah satunya itu yang difilter sama Monica. Yang terlalu volatil itu nggak muncul di situ. Ya. Jadi memang punya kriteria tersendiri aplikasi Monica. Kalau frekuensi bid offernya juga lumayan nih kalau ngeliat di RTI. Di RTI, bid offer Kios. Offernya lebih besar. Iya ya. Gitu. Oke, Bisa, ada lagi? Bisa nggak kesaring ya Pak ya? Bisa juga ya. Iya Pak, Beberapa. jadi memang punya filter. Jadi kalau pergerakan sahamnya volatil, nggak masuk di filternya Monica Pak. Tapi apakah spike itu masih ini Pak? Berlaku gitu Pak speknya itu? Betul, speknya tetap masih berlaku. Cuman yang difilter di sini loh Pak. Yang difilter di sini itu kan kriterianya. Pertama, pasti ini kan punya kriteria yang muncul di sini. Pertama, pergerakannya tidak volatil, tidak terlalu volatil. Ya kan? Tidak terlalu volatil. Lalu muncul spike 5. Lalu apalagi nanti kriterianya volume bisa. Kalau memenuhi unsur ini baru muncul di filter di sini, Pak. Kalaupun misalkan spek 05-nya ada, tapi pergeraknya sangat volatil, nggak akan muncul di sini, di spek ini. Jadi memang disaring gitu. Kalau kita mau pakai Kios, ya bisa, nggak apa-apa. Karena kan yang kita cari hanya speknya aja. Pertimbangan yang lain kan nggak dipertimbangkan. Jadi bisa aja dipakai ya Pak ya? Yes, bisa. Karena di Monica itu disebutin juga tuh Pak ya, kalau ada Golden Cross itu MACD-nya disebutin juga itu. Iya. Itu Golden Cross saya lihat tuh itunya Kios. Betul. Jadi memang punya beberapa kriteria. Ya itu MACD-nya GC bawah,
Golden Cross bawah ya. Golden Cross bawah, betul. Stochastic up ya, Pak ya. Oke, ada lagi? Itu yang kios itu tadi yang garis ungunya di atas kali itu artinya gimana ya Pak? Iya, garisnya di atas, Bu. Kalau garisnya turun ini bisa turun nanti. Oh, itu volume jual, volume belinya? Kayaknya volume belinya banyak gitu, makanya di atas kayaknya Pak ya. Hijaunya banyak gitu. Nggak ada inflow itu. Inflow-nya lebih banyak. Penuh, lebih banyak kan inflow-nya. Yes. Garis ungu itu belum ini ya. Nunggu momen jual kayaknya itu. Daily-nya apa ya? Daily-nya kios, daily-nya masih merah, masih berpotensi turun. Masih besar. Masih nunggu beberapa hari lah kios. Kalau melihat daily-nya. Pantau ya Pak? Ya, dipantau. Oke, ada lagi? Oke, cukup ya. Nah, besok ya, hari ini tadi kan sudah saya buatkan yang hari ini. Besok silakan buat PR-nya setiap hari. Sore buat PR gini dari Spike, dari siap Pak Holi. Kalau ngerjain nanti lama-lama akan terbiasa dan akan cepat untuk ambil keputusan. Siap, makasih Pak Oli. Kasih permen nggak? Kasih permen. Terima kasih. Terakhir nih Pak Oli, nanya nih Pak Oli. Ya Bos. Kalau begitu, walaupun kita sudah buat ini, harusnya kita besok kita ngintip dulu, dia akan turun, kan lebih bagus lagi, Pak Ori. Betul. Nah, jadi misalkan nih, besok apakah langsung dibeli atau enggak? Tergantung, tiap orang kan beda-beda, Pak. Misalkan yang sibuk, nggak sempat ngecek, langsung beli, boleh. Kalau pengangguran seperti saya, akan ngecek dulu, ya kan? Ini momentumnya saat naik, ya baru beli. Kalau sempat ngecek, gitu. Karena apa? Karena bagi yang bisa ngecek, ya bisa memantau, dia akan beli di saat momentumnya mau naik. Momentum naik seperti apa? Bisa candlenya biru pertama, gitu kan? Candle bayangan itu kan bisa dilihat. Oh ini akan naik. Atau daily-nya saat pasar berjalan, candle daily-nya biru pertama, itu juga tanda akan uptrend. Itu kalau bisa memantau. Kalau nggak bisa langsung beli juga boleh. Jadi begitu. Setiap orang pasti akan mempunyai pertimbangan masing-masing. Oke. Makasih banyak Pak Oli. Oke Bos. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat, bisa diterapkan di saat trading, dan bisa cuan bertubi-tubi. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih Pak Oli. 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 Terima kasih semua. Terima kasih bos. Selalu.